Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Liridha'illahi ta'ala ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi syai'ulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati jamil anbiya'i wal mursalin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il amilin wal awliyaillahi arifin, khususan ila hadrati asy-syekh al-imam Ahmad Tajuddin Ibnu Athaillah As-Sakandari wa usulihi wa furu'ihi wa li silsilatihi syai'ulillahi lahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila hadrati walidina wa walidikum wa masyayikhina wa masyayihikum wa ustadina wa ustadikum wa li sa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat kafatan amadan syai'un lillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Summa hadiyatul Fatihah, khususan jamaah majelis ta'lim hadzal majelis bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa abiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaliha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Selalu kita ingat rutin tiap saat menjemput hidayah merengkuh ilmu yang manfaat. Silaturahim keluarga dan sahabat, tambah ilmu dan rezeki semakin berkat. Semoga Allah selalu mencurahkan rahmat. Allahumma salli ala Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abada
وشفائها والنور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. Edisi Syafari kita keliling di Masjid Nur Mudrika, bergilir ke Masjid Al-Taqwa, Masjid Muqimuddin, juga Zikrul Muqarrabin, Masjid Nurul Iman, tempatnya rumput harapan, membawa misi dakwah insyaallah istiqomah. Allahumma salli ala Muhammadin tibbil wa afiyatil wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Hidup di dunia hanya sementara, rayuannya bikin manusia lalai dan lupa, menumpuk harta dengan segala cara, subhat haram semua disikat, yang penting kaya. Saat ajal tiba tinggal, penyesalan tiada tara. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Manfaatkan waktu, janganlah termangu, nasib baik harus diburu karena umur terus berlalu. Mantapkan tekad untuk jauhi maksiat, luruskan niat untuk bertahan dalam taat. Di dunia bermartabat, bahagia di akhirat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah, ma kana min nikmatin fa minallah. Bismillahi masyaallah, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Monggo ikuti suara seperti biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi khairil asma. Bismillahi rabbil ardi was sama. Bismillahilladzi biyadihi syifa. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi
summu walada. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi say'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul allam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul fadli wal irfan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa takhsuluna bi ibadikas salihin fi dunyaya wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil akhyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadil Mukhtar wa alihil athar wa ashabil akhyar adadani amillahi wa ifadali wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Kaum muslimin dan muslimat, Bapak Ibu, jamaah salat subuh Masjid Mugi-Mudin Perumahan Kosagra rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini kembali kita bertemu lagi, berkumpul di masjid ini bersama-sama memenuhi perintah Allah, ibadah mahdhah, salat fardu subuh dan kegiatan rutin pengajian subuh. Semoga pertemuan kita di Masjid Mugi-Mudin ini pertemuan yang dirahmati, diridhoi dan dibarokahi Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat, hidayah dan taufiknya kepada kita semuanya sehingga hidup di dunia yang kita jalani ini senantiasa selalu mampu terus menerus untuk mewujudkan hak ubudiyah kita kepada Allah ila yaumil akhir, ila yaumil qiyamah. Langsung ngaji pertemuan pagi ini, kajian kitab Al-Hikam masuk nomor 143 sebagai satu rangkaian atau kalau bahasa saya satu paket, di mana salah satu ciri manusia yang rohaninya dalam rangka suluk dan wusul kepada Allah itu yang sudah mapan ada 3. Dulu sudah saya terangkan yang 2. Pertama, orang yang ma'rifat, orang yang sudah mengenal Allah. Yang kedua, orang yang fana ilallah, orang yang mampu untuk meniadakan sesuatu yang tiada, untuk menampakkan sesuatu yang pasti ada. Fana itu dimaknai itu, selain Allah itu tidak ada. Ini ngaji resapan hakikat. Kalaupun wujud ada, itu wujud majasi. Lah wujud hakikinya itu tunggal, hanya Allah. Yang tunggal itu kekal, yang majasi itu tidak kekal. Karena itu orang yang belajar ngaji beningno ati, maka selalu carilah yang kekal, bersandarlah kepada yang kekal, selalu sadarlah kita akan kembali kepada yang maha kekal. Siapa? Allah. Mari kita baca, yaitu
kitab kita. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala mu'allim Asy-Syaikh Al-Imam Ahmad Tajuddin Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu. Wa man ahabbahu, oh tadi kurang ya. Yang nomor 3 setelah fa'ana yaitu mahabbah. Nah ini yang sekarang diterangkan pagi ini yang masalah yaitu merawat dan membangun rasa cinta. Cinta kepada puncaknya mahabbatullah. Cinta kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala mu'allif Asy-Syaikh Al-Imam Ahmad Tajuddin Ibnu Athaillah radhiyallahu anhu. Wa man ahabbahu lam yusir alaihi syai'an. Dan barang siapa yang cinta kepada Allah tidak akan mengutamakan sesuatu yang lainnya. Barang siapa yang menyintai Allah tidak akan mengutamakan selain Allah. Kata kuncinya ini adalah yaitu rasa cinta kepada sasarannya cinta. Ada cinta itu salah alamat. Ada satu lagu dangdut. Apa judulnya kok? Salah alamat. Salah alamat dengan alamat yang salah itu sama apa tidak? Saya ini bukan orang Kosakra, tapi saya tahu alamat Masjid Muqimuddin, yaitu di komplek perumahan. Ya pasti tidak, yaitu tersesat, tidak akan kesasar. Begitu pula menyalurkan rasa cinta yang tepat pada tempatnya dan tepat kepada yaitu pemiliknya. Nah, mari kita mulai meresapi apa sih cinta itu. Cinta itu resapan dari perasaan. Makanya hukum cinta itu tidak bisa dilogikakan. Monggo, jangan ditarik bahwa rasa cinta menurut akal pikiran, gak masuk. Sekali-kali saya mengingatkan, ada 3 amanat titipan Allah yang yaitu menyatu di dalam konstruksi tubuh manusia. Jasad, akal, perasaan. Nah, ketiganya ini butuh yaitu asupan keseimbangan. Saya ngomong berkali-kali ini, kita perlu merawat jasad dengan cara sesuai dengan kebutuhan kesehatan jasmani. Ya, paling tidak makan bergizi, istirahatnya cukup, dan gitu. Lalu merawat akal pikiran. Caranya belajar terus belajar sampai sudah tidak bisa belajar lagi. Berarti mati. Selama masih nyawa berada di kandung badan, maka setiap manusia punya kewajiban untuk belajar, menuntut ilmu terus, minal mahdi ilal lahdi. Maka ini jangan punya satu yaitu anggapan wis tuwek gak perlu ngaji. Niki betul apa salah? Betul apa salah? Biyen si enom repot sibuk gak kok berngaji. Waktunya habis untuk urusan selain menuntut ilmu. Wis tua wis diberi waktu longgar oleh Allah, tapi ya tetep sih gak ngaji aja. Bisa jadi beralasan karena di usia tua ini sudah banyak kelemahan. Budalna masjid melok jamaah subuh ambek kula subuh rasane abot dan adoh. Tapi ngelencer nang nanti. Ampun Ibu. Saben dina sapa mall iku sing mall iku durung sing wisata. Jauh terasa, dekat
berat terasa ringan. Tapi masjid di tetangga sebelah tapi tidak pernah dimasuki. Ini yang salah apa? Salahnya di mana? Nah niki sampean kudu uli-uli. Lah ya aku iku lho ngelencer lu ngotor. Apalah istilahnya? Waduh iku tak lakoni. Melo ngaji subuh jamaah subuh gak tahu melo. Dekat jauh tuh jarak apa perasaan hati? Perasaan. Makanya sing dirawat ya perasaan iki. Yang ketiga, merawat perasaan. Perasaan dia butuh asupan, butuh makanan, perlu dirawat. Salah satu wujudnya perasaan itu adalah mahabbah. Perasaan wujud dalam cinta. Cinta itu karunia. Karena itu jangan pernah menyalahkan cinta. Yang salah adalah cara mengimplementasikan cinta itu. Ayo coba. Allah membuat manusia itu secara fitrah selalu berpasangan. Makanya hidup itu selalu ada jodoh. Jangan renungaken. Dalam ayat Quran sudah sekali-kali saya sebut. Wa fi kulli syai'in khalaqna zaujaini. Dan tiap-tiap ciptaan Allah selalu berpasangan. Pasangannya wujud makhluk namanya manusia, orang laki, pasangannya orang perempuan. Nah, dalam rangka mewujudkan mahabbah ini dibutuh atau butuh namanya aturan. Lah aturan untuk menyalurkan cinta itu namanya syariat. Bentuknya namanya nikah. Supaya hubungan cintanya dilegitimasi halal. Tapi ada menyalurkan yang namanya yaitu karunia perasaan wujudnya cinta, tapi tidak yaitu menggunakan syariat agama. Makanya jadinya bukan nikah tetapi zina. Nah ini beda nih. Sama-sama menyalurkan status hukumnya beda. Makanya kula nggih namung ngimutaken nggih. Kan wong rumah tangga iku kan gak mesti yaitu selama-lamanya selalu bersatu. Kadangkala nuwun sewu dalam perjalanan hidup itu ada yang lebih dulu meninggalkan dia atau meninggal dunia. Mungkin istrinya lebih dulu wafat atau suaminya. Secara fitrah ada orang yang selalu ikhtiar hati-hati. Wis aku di bojo pisan ae. Ketemu neng donya, muga-muga ketemu neng. Nah, enten ngoten. Enten sing mboten ngoten. Sik kae ditinggal bojone terasa kesepian. Betul? Kenapa kok kesepian? Karena biasanya rame lalu menjadi sepi. Biasanya ada teman bercanda, ada mitra musyawarah, lalu sudah tidak ada. Maka syariat masih memberikan ruang terbuka. Boleh munio, boleh lo, boleh apa enggak boleh? Boleh. Makanya jamaah masjid mungkin baik ibu maupun bapak yang sekarang jadi duda atau janda boleh apa? Kok mau dilebet di kabel nih? Boleh apa? Ya boleh lagi untuk mencari namanya pasangan lagi. Yang penting halal. Jadi cinta itu perlu dirawat. Ketika cinta tidak dirawat, cinta ternoda.
Ketika ternoda, kesuciannya menjadi hilang. Melbu masjid itu kudu didasari selain karena ini mewujudkan hak ketaatan kepada Allah ibadah, harus didasari rasa cinta. Karena rasa cinta, seneng melbu masjid itu seneng. Lah seneng itu gak iso dilebokno nang akal. Seneng itu bukan wilayah akal, seneng itu wilayahnya hati. Makanya jangan menyalahkan orang yang sedang mewujudkan rasa cinta yang menurut hukum akal sepertinya tidak cocok, ditolak. Tapi jangan dimasukkan ke akal. Makanya saya mengingatkan, akal kita itu terbatas. Maka jangan semuanya dimasukkan akal. Ini ngaji tasawuf. Lah orang yang sudah kebiasaan semuanya yaitu harus masuk ke akal, nanti akalnya ini merasa terbebani. Nah, ini ngomong tapi ya iso bener juga ini. Uang kena kabeh perkara urip dilebokno akal. Niku cewepet tuwa. Ngomong kula niki insyaallah gak kena dibantah. Ayo sembarang lebokno akal. Wajahe dadi apa? Wajahe dadi apa? Tidak berseri-seri karena terbebani. Masalah keluarga, masalah namanya dunia itu tempatnya masalah kok. Karena itu hadapilah dengan sewajarnya saja. Kalau tidak mampu nggak usah dipaksakan. Ada orang punya asumsi anggapan bahwa hidup bahagia itu karena kaya, lalu memaksakan diri untuk jadi orang kaya, lepas kontrol. Cek ketoke tangga kanan kiri dari soge, akhirnya yaitu memenuhi nafsunya. Yang penting pokoknya ketok soge. Utang duwe nang lembaga-lembaga keuangan, bang. Utang duit nampang tangga gak ero, betul? Lalu setelah dapat uang ditampakkan bahwa dia ini ingin disebut sebagai orang kaya, umai dibongkar, bangun rumah lagi, fasilitas hidupnya semuanya diganti yang baru. Sampai bayangkan, tetangga melihat sampai ini orang apa? Orang kaya, kaya dari utang. Ketika sampean itu nggak bisa bayar namanya utangnya, tetangga ngerti apa tidak? Nggak ngerti. Roro umai disita, barang disita, lalu muncul berita, wala tak arani sugih temenan tibake. Niki contoh. Makanya mengalir dalam takdir. Itu loh, itu bahasa niku saya yang menciptakan sendiri. Di Sarakikan saya baca tidak ada kata-kata itu. Atau sama dengan ridho bi qadaillah. Rela dengan yaitu ketetapan Allah. Itu kuncinya hidup terasa ringan. Makanya saya jadi ingat ucapan seorang Habib, masih zuriatun Nabi, keturunan Kanjeng Nabi, Habib Abdullah bin Muhammad Baharun. Biasanya kalau saya isi ceramah-ceramah pengajian umum saya sampai, terutama di bulan Maulid Nabi. Kata Habib Abdullah bin Muhammad Baharun ku ngeten. Ifrah fa inna syaitana ya'ti bidubhi wal huzni. Jadilah orang yang gembira, ringan beban. Urip iku aja terlalu ngongso. Niki bener namanya. Kenapa kok harus gembira? Ifrah, jadilah orang yang senang, bahagia, gembira. Fa inna syaitana, karena sesungguhnya setan itu ya'ti bidubhi wal huzni, masuk ke dalam hati manusia dengan sebab manusia itu hatinya merasa tertekan, kabotan beban, wal khuzni, dan selalu sedih,
susah. Ibu-ibu monggo dawuh Habib Abdullah bin Muhammad Baharun niki panjenengan resapaken. Wong urip ku golek apa sih? Pertanyaane lak ngoten nggih. Golek seneng apa golek susah? Pasti kabeh kepin seneng, lalu muncul apa sih tujuane urip itu? Yaitu mencari kebahagiaan hidup. Nah, kebahagiaan atau rasa senang itu di mana tempatnya? Yaitu di dalam hati. Berkali-kali dalam ceramah saya yang direkam di video ini selalu ngomong, tempatnya bahagia itu tidak jauh dari dirimu. Kenapa engkau keluar mencari tempat-tempat yang bahagia? Kalau yang ada dalam dirimu itu tidak kamu rawat, kamu tertipu. Ngelencer, ado-ado, ngentekno, ya gak duit toh, termasuk tenaga ya. Ternyata mulai oleh mek cuma sesaat senang, lalu ditambahi pasti kepayahan. Lah yang di dalam dirinya itu yang akan berkata senang atau susah itu tidak perlu harus keluar, yaitu merawat hati. Monggo misale ngeten, misale lho iku jenenge wong urip kan ya santai-santai serius santai. Waktu weekend, hari libur atau ingin liburan, suami istri bercakap-cakap. Misalnya ngene, bojone sing wedok ngomong, "Papa, untuk minggu depan ini kita nanti liburannya kemana?" Sing lanang biyen durung tau melok ngaji hikam. Ya mana ya yang belum pernah kita kunjungi? Ada mah, ada apa? Tapi agak jauh. Di mana? Di luar negeri. Lah sing ditakoni iki biyen iku duwe-duwe. Lu nang luar negeri iso. Lah barang wis pensiun duwe didik. Papa, untuk bulan depan kita rencana mau yaitu pergi kemana? Ya sebenarnya masih seperti dulu, cuma sarana untuk kesananya sudah tidak. Iki durung melok ngaji hikam. Barang wis ngaji hikam. Papa, minggu depan ini kita nanti berlibur kemana? Ini kan liburan. Ya tidak kemana-mana. Loh, kok tidak kemana-mana? Lah karena tempatnya untuk mencari senang itu tidak perlu biaya. Kemana kita harus pergi jauh-jauh? Ya kita di rumah saja. Nanti ngobrol-ngobrol ringan. Mama masak saja. Barangkali yang belum pernah masak apa. Nanti kita dengan anak cucu yaitu di rumah santai-santai. Merajut namanya lingkaran rasa cinta bersama dalam satu rumah tangga itu nilainya lebih besar daripada keluar mencar satu ke sana. Aslinya punya tabungan karena sudah dihambur-hamburkan, maka pulang tinggal apa? Walah duitku sentek. Lah bukan entek, lama gerono entek. Dadi ana wong 5 kantekan duit kabeh. Iki jenenge kumpulane wong pegel ketemu susah. Pegel ketemu iku jenenge napa niku? Awake pegel karena lunga ado, susahe duit entek. Niki lho, mengalihkan kebiasaan untuk menjadi tidak seperti biasanya niku jenenge hijrah. Ayo aja dianggap remeh. Wong iki lho biyen mesti lunga-lunga, saiki ndak umah. Ono ae nggawe acara. Makanya kebahagiaan ketika kita bertemu keluarga yaitu secara utuh.
ketemu bojo, ketemu anak, ketemu mantu, ketemu putu. Betul? Sampai ini saya kapan hari itu kan ya ngobrol-ngobrol ringan dengan yaitu teman ya kanca kula sekolah kuliah ben. Ya apa kabar rek? Wis awake iki dadi tuwa, ya wis nunggoki putu. Ngoten niku. Terus tahun. Ya apa wong putuku akeh. Anakku lu papat. Lah anak situ iku anake 5. Berarti papat ping 5. Lah 5 ditambahi anak, ditambahi mantu, ditambahi bojo. Umahe gak sepiro gede. Dadine apa ya? Dadi rame. Guyu ambek kula niki dadi ceramah kiai ngalor gitu. Saiki ndek putu waduh sawono. Guyon ae putu niku kaya swarga donya. Ngono ae lucu-lucu. Lucu-lucu. Kapan hari niku kula krungu putu kula dhewe, kula langsung dek. Waduh. Iki lho akibat kurang ide ambek putu. Lepas kontrol. Jadi saya kan punya cucu itu guyon, ada 3 anak itu guyon. Lho niku begini. Oh my god, waduh. Putu niki kiai, my god. Aku langsung ini, astagfirullahaladzim. Mesti gini, ya Allah dia. Oh my god. Ternyata ya melihat dan menyontoh yang ada di tingkat kedekatan komunikasi kita kurang. Akhirnya ya diterang, gak boleh bilang gitu. Kenapa? Kenapa Bu ya? Ya kalau orang Islam punya bukan oh my god, tapi ya Allah, ya Allah. Nah ini pembelajaran hidup di dalam keluarga. Sama kali ngeten, masuk rumah, selamat pagi, oh gak oleh, wong Islam kok. Terus bilang gimana? Assalam. Mengenalkan namanya simbol-simbol agama itu wajib yang lebih tahu kepada yang belum ngerti. Monggo, nah itu yang merawat kumpul dengan keluarga dengan yaitu sama-sama saling memberikan informasi itu lebih besar nilai rasa bahagianya daripada menghambur-hamburkan rezeki dari Allah. Tapi sekali-kali tempo ya bolehlah supaya kita ini tahu namanya di luar tidak hanya tahu di dalam. Oke? Sekarang di Syarah Hikam kita baca. Orang yang betul-betul cinta kepada Allah pasti ia akan mengutamakan sesuatu apapun yang dicintai. Ini wis pasti bener, linear ini. Orang yang betul-betul cinta kepada Allah, cinta sejati, bukan cinta sejati itu bahasa lawannya apa? Ya tidak sejati atau bahasa lain imitasi. Pasti ia akan mengutamakan, akan memperhatikan, akan rela berkorban demi yang dicintai. Makanya hukum cinta itu adalah rasa. Lah nikmatnya rasa itu namanya cita rasa, zauqiyah. Lah ketika orang itu merasakan rasa yang sudah dinikmati, maka di situ muncul kebahagiaan yang asli. Rasa yang masih ingat? Kulo kan nanti cerita temenan ini kisah nyata, pengalaman perjalanan hidup saya. Ya sudah lama sebenarnya, ini sudah lebih dari 10 tahun, ya 15 tahun yang lalu saya ini pernah kan cerita saya ini diundang orang kaya di kota Surabaya ini, betul-betul kaya temenan itu. Satu di Surabaya Barat, di daerah Darmo Satelit, yang satu di daerah Dharma Husada Indah. Pernah kok saya ngomong ini? Insya Allah ya di Hikam selingan-selingan namanya cerita-cerita inspirasi. Nah, yang di Surabaya Barat, yang di
daerah Darmo Satelit ini betul-betul wujud namanya cinta yang dinikmati. Lah yang saya pernah diundang yang satunya di Dharma Wisata Indah, ya sama-sama rumah-rumah mewah itu. Ini cinta yang masih bisa dikata. Gak bodoh. Tahunya bagaimana? Lah ngeten ceritani. Ya. Yang saya ceritakan dulu yang di Dharma Wisata Indah. Rumahnya besar. Besar betul. Tingkat 4. Tapi kelihatan dari luar cuma 3. Jadi yang satu yang pas lurus dengan bumi ini, kemudian naik ke atas lantai 2 dan lantai 3. Yang satu ke bawah, yang disebut bunker, tempat menyimpan harta. Itu kan, dan saya waktu itu pernah mengalami sedikit ketakutan karena saya tidak paham di mana dunia teknik pembangunan. Jadi saya diundang, dijemput, ternyata tidak disuruh ceramah, disuruh memimpin doa. Tapi pengikut yang mengamininya tidak banyak, hanya keluarga. Tetangga kanan kiri pun tidak diundang, teman-teman tidak diundang, hanya pemilik rumah dan yaitu pelayan atau pembantu. Nah, yang saya masih teringat, saya itu kan gini, dijemput kan nggak ngerti, setelah masuk kemudian saya itu supirnya itu bilang gini, mari Pak Ustadz masuk. Ya biasa, secara nalar ya melebu biasa, semua pintu yaitu menggunakan sensor, jadi buka dewe nutup. Zaman segitu itu masih termasuk satu wujud orang kaya yang betul-betul kaya. Karena di saat itu pintu yang model seperti di mall, buka dewe nutup dewe di kantor-kantor, itu belum ada, masih manual seperti itu. Masuk, bahasa saya ini ruang tamu, ternyata belum. Silakan masuk Pak Ustadz. Loh iki durung mlebu ta iki? Durung. Iki saya cerita asli niki. Sampeyan bayangno mbek omahe wong pesagra. Tapi nggak perlu membanggakan sesuatu yang kita tidak memiliki. Sing gak urip ngenes iku kan bayangno sing gak duwe. Melaku ndak embang delok omahe wong api, sementara omahe dhewe gak api. Dibayangno kapan yo omahku kaya ya iki sing garai ngenes yo ngene iki. Akhir masuk, wis masuk besar rumah. Tahu-tahu saya itu kaget. Bumi yang saya injak atau lantai seperti marmer atau keramik ini langsung ambles. Terus kan, astagfirullahaladzim. Wah, iki gempa bumi pikiranku. Masuk, saya jadi ingat Masjid Nabawi di Medina. Mlebu beles. Terus nutup lagi seperti yaitu atapnya Masjid Nabawi, nek bengi kan bisa melihat langit langsung gini, kemudian nutup lagi gini. Jadi pas saya di dalam ruangnya nah, ya segini, insya Allah seperti ini, ruang dalamnya masjid ini sampai ibu-ibu, masya Allah, isinya kekayaan. Terus saya meneng, lah karena modun memang dewe, jadi nak jero ni sore lemah ini. Aku izin, tolak. Jangan-jangan saya ini akan dieksekusi. Akhirnya apa? Wangi moro, namanya Pak Topan, jenenge Pak Topan. Topan itu artinya angin puting beliung. Makanya wangi teko. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Oh, dengarkan saya Pak Topan. Oh iya, saya bilang saya Pak Saiful. Terus ngobrol, terima kasih atas waktu yang ada sampai panjenengan sakit kesini. Terus, oh iya, ini hajatnya apa? Saya pernah kok ngomong, itu saya syukuran dan mohon barokah doa. Jadi manusia itu tetap percaya barokah doa itu ada.
Masih wong iku agama gak mantep, gak ngerti, tetep masih percaya barokah doa. Doa yang membawa akhire lah aku iki ndonga sing ngamini sapa wong gak ono wong blas. Dadak metu arek wedok-wedok kabeh 5 mbok 6 ngono. Waduh. Iki kok wedok tok iki. Ternyata pembantu. Ambek sing di omah iku mang. Terus acaranya dimulai kapan? Ya sekarang aja Pak Ustaz. Lu undangannya mana? Ya ini. Ini sampean coba sekali-kali praktek kok. Undang ustaz ndonga ndak omahe dhewe sing ngamini keluarga dalam. Akhirnya apa? Apa Pak? Kegiatannya apa Pak? Kegiatan saya ini bisnis, yaitu pedagang ekspor impor, tapi dia ini impor kapal laut baru beli dari Jerman. Kalau tidak salah sebut 5 atau 7. Kemudian dia itu kepingin aman selamat. Sementara saya diberitahu salah satu direktur di suatu perusahaan ekspedisi muatan kapal laut, satu kapal itu antara 40 sampai 100 miliar. Nah, namanya orang itu kan Qur'annya benar. Uang gue tambah sugih, wedine tambah nemen. Makanya nek dilogikano, nek kepin dadi wong kendel aja sugih-sugih. Ngoten lho nggih. Sugih ku wedi donyane ilang. Wedi wis galanya lah. Lah sik butuh ustaz, butuh kiai untuk berdoa. Cik selamat. Dia itu rumah salah satunya di Surabaya. Tapi punya lagi di mana-mana. Pokoknya seluruh kota besar di seluruh dunia loh. Dan dia itu kan yang saya sebut di Dharmasat itu kenikmatan yang bisa dirasakan. Yang di sini yang saya ceritakan awal ini nikmat yang hanya bisa dikatakan, belum di. Saya waduh hebat ya Bapak ini. Kalau bisnisnya itu jual beli kapal atau beli kapal siar atau kapal apa kan bagi seorang muslim enak Pak. Kalau kita kepingin umroh atau kepingin haji nggak usah ikut yaitu pemerintah budal-budal ngurus visa dan paspor sedang Mekah dhewe ae numpak kapal-kapalnya. Apa jawabannya? Ini loh panjenengan dengarkan ceritanya. Iya Pak Ustadz mohon maaf, saya ini sudah keliling dunia. Ini kula mboten goro loh, asli ceritanya orang. Cerita orangnya. Apa? Seluruh bumi di dunia ini sudah pernah saya injak. Benua Asia, Eropa, Amerika, Afrika, Australia. Kota-kota yang terkenal sudah pernah saya kunjungi. Saya punya rumah di mana-mana. Hanya 2 saya belum pernah menginjak, yaitu Mekah dan Madinah. Renungkan aja. Amerika di kota-kota mewah, kota besar sudah, Eropa sudah, dan lainnya. Mekah, Madinah belum. Lalu kenapa Pak? Kenapa kok belum pernah? Aku ya gak takon ngene. Bapak belum haji ya? Yo gak ngono. Lah kesinggung wong. Maaf Pak, saya belum sempat. Belum. Orang belum sempat memenuhi hak ubudiyahnya kepada Allah. Itu orang yang sakit ya, hidupnya menderita. Ana wong ngaku Islam gak tahu mlebu masjid. Itu rohaninya menderita. Ana wong ngaku Islam gak tahu ngrungokno pengajian, itu rohaninya meronta. Monggo hati-hati. Alhamdulillah kula panjenengan diberi rahmat, hidayah dan taufik. Sak sibuk-sibuk sik tahu melok. Monggo disyukuri ngeten iki.
Nah akhirnya nopo? Iya sana. Kita kalau ketemu orang gitu jangan diolok, kasihan. Orang ini belum ditolong Allah untuk memenuhi hak ubudiyahnya orang yang beriman. Tetapi yang bisa memenuhi tuntutan nafsunya sendiri. Ini orang menderita ini. Jangan dikira bahagia itu. Besok sampai di situ. Ya kan berdoa ya dongano, mudah-mudahan usaha Bapak dilindungi Allah. Kan baru Islami. Ya, semoga rezekinya barokah. Nah, nek wong itu paham, nek Pak Kiai, Pak Ustaz, semoga rezeki Bapak barokah. Itu mestine ziyadah. Nek aku donyane tambah, maka amal sodakonya juga ikut tambah. Itu namanya linier. Nek donyane tambah tapi kok sodakonya nggak bertambah, ini bisa berubah menjadi bala yang akan diundang menimpa. Makanya jenengan itu nuwun sewu. Alhamdulillah saiki pangkatku munggah, bayaranku tambah. Iku namanya statement pernyataan. Bagaimana pembuktiannya? Kalau dia mengatakan bertambah rezekinya karena pangkatnya naik, maka sodako perjuangan untuk agama juga ikut tambah. Niku baru orang selamat nih. Makanya jenengan iku nek gumul uang kok ketemu uang ku cerita donya. Menurut ngaji mendingno ati, gak usah diewangi. Terus yo napa ya? Ya rungokno ae. Meskipun bahasa labelnya itu api, alhamdulillah. Wingi ku aku wis nukokno anakku uman ning perumahan kono. Terus sampean ape muni apa wong sampean gak iso nukokno anak sampean? Ya wis meneng wae. Oh ngono ya. Alhamdulillah iku api. Memuji Allah. Tapi mamerno donyane di depan orang yang gak mampu itu namanya menghina. Oke, soge celok itu yang ini. Suka cerita dunia tapi gak tahu membantu orang. Mendingan gak cerita tapi berkali-kali pembuktian terus. Lah, sing pembuktian ini yang di Surabaya Barat itu. Beda kalau Pak Topan ini orang kaya, mendak kecil memang kaya. Lah sing kula niki, sing daerah Dharma Satelit ini orang miskin dibarokai Allah jadi orang kaya. Gak bodoh. Haji Hikam harus bisa membuat contoh-contoh yang praktis. Namanya sapa iku jenenge? Seorang insinyur lulusan satu perguruan tinggi ini terhormat di Surabaya. Dia ini anak yatim. Tidak punya bapak, tapi bukan yatim piatu, masih punya ibu. Asli Surabaya. Orang itu diberi oleh Allah kelemahan, tapi di sini diberi kelebihan. Dunia kan duwe, tapi otaknya cerdas. Sekolah mulai dari SD sampai perguruan tinggi ini gak pernah bayar. Ia dapat beasiswa terus. Zaman segitu tuh masih gak seperti sekarang. Perolehan untuk dapat beasiswa sekolah yang tidak pakai biaya itu jarang. Lulus satu perguruan tinggi terhormat ini, Kamlut, lulusan terbaik. Teknik mesin kalau tidak salah itu. Lalu apa? Dia sudah disetting Allah nih. Disetting Allah, dia punya seorang ibu saja, tinggal di daerah Surabaya Tengah sana. Nah ketika jadi anak yatim masih kecil, lah dulu itu kan tidak gampang toh menemukan namanya panti asuhan itu. Jadi banyak anak yatim terlantar dirawat oleh keluarga sendiri atau kerabatnya. Orang lulus itu salah satu perguruan tinggi terhormat, ada seorang direktur yang anaknya juga saat itu sama-sama lulus. Jadi wisudanya itu bersama. Lah, sang orang kaya yang ini itu berharap anak ini mau kerja di perusahaannya. Didekati.
Jadi dorong oleh ijazah wis diterima, gak perlu ngelamar. Akhirnya apa? Dia mau. Ini settingannya Allah tuh bagus. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Manusia punya rencana, Allah juga punya. Manusia punya program, Allah juga punya. Dan sebaik-baik rencana atau program adalah rencananya Allah. Akhirnya kerja. Lah yang namanya direktur perusahaan ini berharap anak ini menjadi menantu. Akhirnya apa? Ya si jodoh itu tekoe gak karo dirunding, dijodohkan sama anaknya yang sama-sama alumni perguruan tinggi saat wisuda bersama. Jadi ki arek wong gak duwe dipek mantu wong sugih. Monggo sampean sing senengi sing ndi ngene. Ane wong gak duwe dipek mantu wong sugih ku sing seneng sing ndi? Sing gak duwe apa sing sugih? Cerita ini masih koma. Mari akad nikah, katanya, oh cerita sama saya. Dia gini, saya ikut mertua itu cuma hanya 1 minggu. Setelah itu, mohon maaf, si mertua yang kaya ini di Sidoarjo. Istrinya sebagaimana wujud istri yang setia, maka diajak suami selalu mau. Anak wong sugih dijak bojone anak wong gak duwe, adik latar belakangnya arek yatim untuk hijrah metu. Sampai melo aku tak jak urip dak Surabaya. Bojone ku lho difasilitasi hidup oleh orang tuanya begitu mewah, mau meninggalkan keluarga yang kaya raya itu atas dasar kata kitab hikam mahabbah, cinta dengan suami. Udahlah Surabaya. Mengawali karir dari kecil sampai menjadi orang kaya raya di Surabaya. Jadi orang kaya, ia ingat ucapan ibunya. Nah ini kisah inspiratif ini yang kalau tertarik. Waktu jadi anak yatim masih kecil, ibunya kerja jualan kue di pasar Genteng dan tidak punya setan khusus sehingga dia itu, mohon maaf, ya namanya pedagang liar lah. Ketika ada Satpol PP sedang mentertibkan, dia itu mesti kesulitan cari tempat kan gitu ya. Tapi Gusti Allah sudah membuat program kelak kamu mulia karena anakmu. Akhirnya apa? Ibu itu ngomong ngene. Makanya jamaah putri, ibu-ibu yang ikut ngaji kami didengarkan. Saucapan jenengan itu kalau termasuk manfaat bagi anak, oleh anak akan dikenang diingat selama-lamanya. Seperti saya pernah dinasihati ibu saya almarhumah dulu. Mulai ingat namanya Insinyur Arif Susanto. Ia hanya S1, enggak S2, S3, biasa lulusan satu perguruan tinggi jurusan teknik itu. Rif, kau niku anak wong gak duwe nah. Kecili bapakmu wis mati, ibu keroyo-royo duwe anak mek awakmu. Kon tak ini bek Gusti Allah meniku ngangkat derajatmu kon dadi wong sing mulya, gak mesti dadi wong sugih, mulya. Sebab gak mesti wong sugih ku mulya. Tapi nek sudah dilebeli wong mulya, sugih ku iso melok. Ilingo lurip kon iki anake wong gak duwe. Besok kon nek wis dadi wong ku uripmu ku seneng sukses, ojo lali karo wong gak duwe. Ingat, banyak orang itu kadang lali, loh jawabannya salah. Kaca lali, kulite, manusia lupa asalnya. Mekedel bahasa orang, piyen wong. Nah, malah lebih paling ngelokno wong itu tapi akhirnya barang wis sukses mewujudkan pesannya ibunya itu hakikatnya pesannya Allah, syariatnya pesan
ibu iki ngaji hikam yang ini iki. Lambene ibu ini sing muni, hakikatnya Allah sing merintah. Nek kon wis dadi wong uripmu enak aja lali. Wong gak duwe wong kon iki asale wong setiap malam Jumat ia mengundang tamu datang ke rumahnya. Ya di Dharma Satri sana saya diundang. Sama judulnya bukan ceramah, disuruh mimpin doa. Makanya sekolah juga emut ngerungono ngaji ku gak tapek seneng, tapi nek didungakno opane donga dari nyebut-nyebut mudah-mudahan jamaah semuanya hidupnya tambah sejahtera, mesti mantep. Amin. Rizkinya bertambah barokah. Amin. Niku umum donga niku. Jaluk rezeki ambek jaluk hidayah iku lebih dulu. Padahal sih bener jaluk hidayah pertama. Akhirnya malam Jumat niku bapak-bapak niki hikam pasal ini kan mewujudkan rasa cinta kepada siapa? Puncaknya kepada Allah, imbasnya kepada makhluknya Allah. Akhirnya kula diundang, masya Allah kula. Jadi saben Jumat itu namanya besar ruang tamu niku ambek sekretaris wong 200 lho. Cukup. Ternyata diminta apa? Jaluk barokatullah. Dia punya amalan membaca surat Yasin. Namanya Yasin Fadilah. Lah, yang diundang itu karena komplek perumahan mewah, nggak ada tetangga. Karena tetangganya ini mohon maaf, ghairul Islam. Mosok ana wong ghairul Islam dikongkon maca Yasin Fadilah. Iki sing salah sing nonton iki. Akhirnya napa? Mengundang tetangga kampung. Kayak misalnya di sini mengundang kampung sebelah. Lah, orang kampung itu punya pemimpin, komandan, namanya Wak Mudin. Loh, ini struktur organisasi sosial yang di masyarakat. Wak Mudin itu kayak jenderal ngoten. Akhirnya apa? Saben malam Jumat itu jamaahnya Pak Mudin ini dibawa ke rumahnya Pak Arif itu. Untuk itu saja. Setelah itu mari moco. Lah, yang berdoa saya, yang amin orang sekitar 200 apa 250. Setiap Kamis malam. Lah, mari ngoten iku dikasih makan. Nah, dadi wong sakmene wis lho pikiranku wis kek mangan ngoten mau tiba-tiba gawe. Lalu Pak Arif itu keluar, mohon maaf Pak Ustaz saya tinggal sebentar ya. Oh nggih, ini mau. Wah, keluar di pintu gerbangnya pagar, gerbang rumah. Dia ini berdiri sambil membawa kresek warnanya hitam. Kula iku gak ngerti tiba isine tebak-tebakan kira-kira isine apa? Duwe. Diwadahi amplop. Terus lah ana to cara mengusir orang tapi yang diusir tidak tersinggung. Diwacana apa? Diwacana apa? Sampeyan gak tahu melong ini ta. Dadak Wak Mudin niku muni ini. Sampun sedaya nggih? Sudah semuanya? Maksudnya sudah makan dulu. Sampun. Allahumma sholli ala Muhammad. Wak Mudin mau coba? Mau coba? Sholawat, tapi wong 200 langsung nguwadeg kabeh. Lho gak ana kata-kata ngusir. Tapi kok dadi brul salaman ambek Pak Arif yang Sohibul Hajan ini. Saben uang plek. Apa iki? Plek. Lah kula kan ya ndelok Pak Arife, ya ndelok orange, mesti wonge mesem. Dadi sampean iku nek salaman wong disalami kok mesem, berarti wong iku ingat bahasa itu ada 3. Bahasa kata, bahasa tubuh, bahasa hati. Kadangkala kita ini menganggap bahasa komunikasi cuma kata atau kalimat. Bahasa tubuh disalami amplop ono isine wonge mesem. Bahasa apa iki? Tubuh. Berarti seneng. Wis kula ya melu mesem. Waduh. Seandainya wong-wong sugih sak Surabaya yo ngene kabeh. Gak usah Surabaya, wong kok sagrahe. Ana ngene 10 nis insyaallah wis kene iki makmur.
Akhirnya terakhir terus kula iku ngeten. Loh, kok Pak Mudi ini gak dikei? Padahal iki komandan. Ternyata jatah Pak Mudi niku gak ndok kresek iku. Sampe iku kudu ngerti manajemen men iki. Dadi Pak Mudi niku disai. Terus yo ngene, pinter ya. Berarti Pak Mudi sing mimpin, sing giring, sing duwe anak. Malah kula eling cerita inspiratif waktu kula kuliah. Ndok ngene napa Bali niku tempat kera-kera iku napa jenenge bedes? Sange. Niku ana bedes dikalungi. Ana bedes kalungane 100.000, ana sing 500.000, ana sing 1 juta, wonten 10 juta, wonten sing bedes iku kalungane 100 juta. Ditakoni, "He bedes, kon kok reganmu kok mek sakmene?" "Nggih, tugas saya ini cuma hanya duduk-duduk saja. Barang sing kenek sing 100 juta. Kenapa kok mahal? Aku sing duwe bedes." Paham nggak saya ini? Sama dengan gitu. Pak Mudin iki sing duwe anak buah. Amplope siji kan ngene, kresek iku tapi sampean nggih ngoten. Ning undang tiyang kudu iso mbedakno. Untuk bedano iki manfaatnya gede karena tak jalui tolong. Ya aja digebyau ya. Niku carane menghormat. Menghormat itu bukan sama rata sama rasa, itu keliru. Sampeyan contoh, sampeyan gak dikei ngombe, umpamane sampeyan duduk sing loro, lah kula loro. Niki cara manajemen menghormati. Pun yang terakhir saya simpulkan. Orang kaya dua, satu hanya bisa berkata namanya hebat, yang satu menikmati kenikmatan. Apa itu? Rasa hati yang puas, yaitu bisa membagi senang kepada orang lain. Jadi diarani wong bahagia sejati itu adalah kebahagiaan yang disebar luaskan. Orang alim asli itu ilmu yang disampaikan, bukan dimiliki saja. Nah, dari pinter tapi gak tahu dituduh wong liya dipek dhewe. Gak pinter itu. Monggo belajar mulai berubah ya. Inilah kisah inspiratif. Mudah-mudahan kula panjenengan diparingi Allah hidup yang dirahmati dan diberkahi. Sehingga bisa mewujudkan mahabbah, rasa cinta kepada Allah, juga cinta kepada makhluknya Allah. Al-Fatihah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiq li amalan makbula wa rizqan wasi'a wa tub alaina taubatan nasuha. Astaghfirullah Rabbal astaghfirullah bidal khataya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'imah wa nas'aluka qalban khashi'ah wa nas'aluka ilman nafi'ah wa nas'aluka yaqinan shadiqah wa nas'aluka dinan qayyimah wa nas'aluka al-afiyata min kulli baliyah wa nas'aluka tamamal afiyah wa nas'aluka dawamal afiyah wa nas'aluka syukran alal afiyah wa nas'aluka al-ghina 'anil nas. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Demikian kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.